sholat 99,9% ngelamun, betul? Walaupun niat lafadznya udah difasih-fasahin, usolli, usolli, usolli fardol, takbiratul ihram sampai bengung-bengung, Allahu akbar, coba akhlas kabir walhamdulillahi katsiran, dagangan sepi. Allahu akbar, berkenek gempa omah rubuh rong iso dandani. Ya Allah liman hamidah, kredit ya rong iso lunas, wis dak karo-karuan. Itu kita puasa ya cuma Ramadan aja yang wajib tok, puasa sunnah jarang banget. Senin Kemis nggak pernah puasa, Tarwiyah Arafah juga nggak puasa, Tasua Asyura juga nggak puasa, Ramadan tok. Itu aja Ramadan kalau siang hari lagi kemu korupsi air dikit-dikit. Memang orang Islam itu ekonominya harus kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah al-mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat di sini yang dimaksud bukan hanya kuat secara fisik, tapi kuat secara psikis juga. Ya kuat badan, kuat ekonominya. Islam menganjurkan umatnya harus kuat secara ekonomi. Orang Islam itu harus kaya. Buktinya ada kewajiban haji. Kalau nggak punya duit, kalau ekonominya nggak kuat, nggak sejahtera, mana bisa menjalankan rukun haji? Betul? Betul? Lah kalau orang Islam nggak kaya, yang bangun masjid, dalam Al-Quran, dalam hadis yang ada itu perintah mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, dan tidak ada perintah menerima zakat, menerima sedekah. Artinya apa? Kita dituntut untuk kuat secara ekonomi sehingga bisa menjalankan kewajiban membayar zakat, mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah. Yadul ulya khairun min yadi sufla, tangan yang di atas artinya memberi lebih baik daripada meminta. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya orang Islam itu harus kaya. Untung-untungnya manusia ditakdir Allah jadi orang kaya, karena orang kaya itu ibadahnya bisa variatif. Ada masjid dibangun, nyoh, pesantren dibangun, nyoh, TPQ, TPA dibangun, nyoh, madrasah dibangun, nyoh, santunan yatim, nyoh. Nah, kalau orang miskin kan ibadahnya cuma yo tak dongakno. Udah, ini nanti disambung di belakang. Nah sekarang semua kita yang hadir di sini punya keinginan sama. Setidaknya punya dua keinginan. Pertama, ingin dicintai Allah. Yang kedua, ingin bahagia. Bahasa Inggrisnya the I am. Wis to menengo wong praen Jawa kok. Saya nanti ngomongnya campuran ya. Wong jenengan ngundang saya itu karena yo kangen Jawane kok. Dan ini 95% Jawa. Sing gak mau klambi ireng tok iki lho. Karo sing udeng-udengan niku. Niku sing rapatek Jawa. Liyane yang Jawa kabeh kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita punya keinginan sama. Satu, ingin dicintai Allah, pengen disenengi Gusti Allah. Orang itu kalau udah dicintai Allah nggak mungkin keleleran hidupnya. Loh, mulai metu Jawa nih. Orang itu kalau udah disayang Allah, udah dicintai Allah, nggak mungkin keleleran.
mesti mulia karena Allah cinta. Doa mesti diijabah, memohon mesti dikasih karena Allah seneng. Ibadah walaupun kurang kualitas, walaupun sedikit, diterima karena Allah cinta. Al-qalil minal mahbub katsirun. Yang sedikit kalau datangnya dari orang yang dicintai bernilai banyak. Betul? Wis tok gak paham ya wis, pokoknya sementara ngomong betul ngono ae. Urusane ben cepet. Kalau kita udah dicintai Allah, walaupun ibadah kita cuma sedikit, diterima dan dinilai banyak karena Allah sayang, karena Allah cinta. Walaupun ibadahnya kurang mutu, kurang kualitas, kan ibadah kita kayak gitu. Sholat 99,9% ngelamun, betul? Walaupun niat lafadznya udah difasih-fasahin, usolli, usolli fardol. Takbiratul ihram sampai bengung-bengung, Allahu akbar, wong. Coba akhlas kabir walhamdulillahi katsiran. Dagangan sepi. Allahu akbar, berkenek gempa omah rubuh rong iso dandani. Me Allah liman hamidah. Kredit ya rong iso lunas. Wis dak karo-karuan. Itu kita puasa ya cuma Ramadan aja yang wajib tok. Puasa sunnah jarang banget. Senin Kemis enggak pernah puasa, Tarwiyah Arafah juga enggak puasa, Tasu'a Asyura juga enggak puasa. Ramadan tok. Itu aja Ramadan kalau siang hari lagi kemu korupsi air dikit-dikit. Sedekah juga sangat minim. Tapi kalau kita dicintai sama Allah, walaupun ibadah kita sedikit, diterima sama Allah, dinilai banyak sama Allah. Nah, sekarang semuanya pasti penasaran, di mana letak cintanya Allah? Para jamaah, ternyata cinta Allah itu enggak jauh dari kita. Cintanya Allah itu letaknya deket sama kita. Di mana? Di kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah, kecintaan Allah tergantung pada keridhaan dan kecintaan kedua orang tua kita. Maka kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah, ridhokan kedua orang tua kita, bahagiakan kedua orang tua kita, muliakan kedua orang tua kita. Siapapun kalau bisa membahagiakan orang tua, isok mulyakno wong tua, nyenengno wong tua, dijamin enak hidupnya sak anak keturunannya. Amin nopo. Iki ra penting amine, prakteke sing penting. Lah sekarang maaf, banyak orang yang lebih akrab dengan teman-temannya daripada dengan orang tuanya. Akeh wong sing luwih apik karo kanca-kancane tapi gak pati apik karo wong tuane dhewe. Nah, termasuk sing jawab betul iku wonge. Sama temennya akrab tapi sama orang tuanya nggak akrab. Lebih perhatian ke kawan-kawannya daripada ke orang tuanya. Mohon maaf. Ayo, selama ini Anda semua lebih memikirkan nasibnya orang tua atau nasibnya anak? Wong kene iki ayu-ayu kok budek no? Jawab, selama ini sampeyan-sampeyan lebih memikirkan masa depannya orang tua atau masa depannya anak? Makanya nasibmu puret. Siapa yang memikirkan orang tua? Siapa yang memprioritaskan orang tua? Lebih mementingkan orang tua? Maka
dia akan ditata hidupnya oleh Allah, anak keturunannya akan diperbaiki oleh Allah. Wes sapa wonge iso mbungahno wong tuwa, nyenengno wong tuwa, mulyakno wong tuwa, mongko wong iku sak anak keturunane uripe ditata dening Gusti Allah. Sebalike sapa wonge ngremehno wong tuwa, uripe sak anak turune bakal diremehno dening Gusti Allah. Ayo sekarang dibalik. Kalau selama ini kita lebih mementingkan diri kita, lebih mementingkan anak-anak kita daripada orang tua kita, sekarang dibalik. Yuk, kita lebih mementingkan orang tua kita daripada diri kita, daripada anak-anak kita. Kalau kita bisa lebih memprioritaskan orang tua kita, maka nasib kita, nasib anak-anak kita pasti akan diprioritaskan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang dibalik, Bu nggih. Ibu, dibalik nggih. Lebih mementingkan ibunya daripada diri sendiri. Jadi ibu, misalnya ibu mau beli gelang 10 gram, ibunya harus dibelikan dulu 30 gram. Sanggup? Woi, ibu, sampean kalau mau beli baju kok harganya 300.000, jangan beli dulu sebelum ibu sampean dibelikan baju harganya 1 juta. Woi, woi, siap? Kalau nggak siap, hidupmu puret selamanya, nggak mungkin barokah. Bapak juga begitu. Jangan dulu bangun rumah bagus sebelum membangunkan rumah untuk ibu sampean, harus lebih bagus kamar ibu sampean. Ibunya dibikinkan kamar yang luas, yang bagus, ber-AC, kasih televisi yang lebar, yang mahal, beli tas tinggi, yang nyaman. Letak cinta Allah, disitulah letak ridha Allah. Jangan sekali-kali membebani orang tua. Sekarang banyak tuh orang tuanya suruh masak, suruh nyuci, suruh korah-korah, isek dikongkon momong putu. Ada nggak nenek-nenek momong cucu? Goblok. Orang tua itu harusnya ngenakno awak, istirahat, persiapan memperbanyak ibadah, mendekat kepada Allah, malah keploro momong putu. Itu namanya kalah sama ayam. Woi, ya Allah, banyak orang yang kalah sama ayam. Coba ibu perhatikan, seluruh dunia tidak ada bapak ayam yang bertanggung jawab. Nggak ada bapak ayam tanggung jawab, itu nggak ada. Lihat ayam jantan jago meleter doro, uber-uber babon, pepetne pager. Akhirnya babonnya terpaksa ndoprok mekokok. Bareng babonnya wis ndoprok munggah celingkrik, cucuk ndase cek gasak cetet, rampung leng gasak mudun karo gaber-gaber. Habis itu minggat. Dasar jago. Woi, nggak tanggung jawab. Tapi si babon, ibu ayam tangguh. Dia bertelur ikhlas, angkrem khusyuk, telur 12 netes bareng, ndak stres. Anak dididik sebaik-baiknya supaya mandiri, bisa cari makan sendiri, cari perekonomian sendiri, siap menghadapi tantangan kehidupan. Begitu udah dewasa, anaknya yang betina dipendel dadi babon hebat, anaknya yang jantan diteladung dadi jago gagah sukses tanpa merepotkan mbahnya. Makanya nggak ada mbah ayam momong putu, itu nggak ada. Kalau mbah Palu momong putu, ada apa enggak? Berarti orang Palu kalah sama
Yang kedua, kita semua pengen iyo. Oke, tak lanjut, tapi aku minta tolong yang merasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Diem, gayamu kayak donatur. Jabatanmu apa? Yang asisten 3 gubernurnya diem. Ya karena yang ngerasa nggak nyumbang gitu loh, jadi diem. Meneng. Kita semua mesti pengen bahagia, pengen tentrem, pengen ayem, betul? Betul? Memang hidup itu nggak boleh susah. La takhaf wa la tahzan. Orang susah itu dosa. Susah itu dosa. Kenapa? Melanggar ketentuan Allah. Susah itu nelangsa, susah itu nggak ridho, susah itu sakit. Makanya banyak orang sakit-sakitan karena hatinya lo gak nyaut. Banyak orang sakit-sakitan karena hatinya susah. Nggak boleh susah itu, jangan dikulinakan. Betul sakarepku. Sing ceramah aku kok protes, jangan dikulinakan ki apa tuh? Jangan dikulinakan. Orang itu kalau hidupnya susah, nanti matinya juga keadaan susah. Bener. Kalau hidupnya seneng, matinya dalam keadaan seneng. Ada loh orang itu mati susah, metot-metot, nyaprut, muntuk-muntuk, mecaucu, modelnya kaya gak patek setuju dipateni. Nah, para jamaah rahimakumullah, selama iya ya saya tahu, selamanya manusia nggak akan bisa bahagia kalau dia tertipu dalam 4 perkara. Maka kita jangan sampai tertipu oleh 4 perkara ini. Apa saja? 1, tolabul ghina fi kathratil amwal wal ghina fil qanaah. Banyak orang yang pengen kaya. Ini yang hadir di sini pasti semuanya pengen jadi orang kaya, betul? Ketoro atau wajah. Semua pengen kaya. Nggak ada orang hidup pengen miskin. Jadi kalau ada orang ngomong, melarat ya wis rapopo, ning donya sedelok kok. Malah enak ngene enteng. Iku dudu wong sabar iku, ngempet. Jadi aslinya udah lama pengen kaya cuma gak keturutan. Kelihatannya senyum-senyum tapi ya kudu ngantemi wong. Semua orang pengen kaya, cuman banyak yang salah paham. Dikira kaya itu kalau banyak duitnya. Dikira kaya itu kalau banyak harta. Padahal bukan. Anggapan sampean sugih iku nek duwite akeh, donyane akeh, nggih napa nggih? Salah. Kaya itu ada pada qanaah. Qanaah itu ya qanaah, nerimo, menerima apa adanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ntar ya, saya ngomongnya gimana ya supaya gampang dipahami. Ini kelihatannya masih banyak yang belum konsen. Apa saking nggak cerdasnya orang ya? Atau kata-kata saya yang memang susah dipahami? Gini, betul yang mana? Oh, kata-kata saya yang kurang bisa dipahami. Ya sampeyan sih nggak cerdas. Udah gini, kaya itu menerima hidup apa adanya. Itu kaya. Sementara kita punya anggapan kaya itu kalau banyak duitnya, banyak hartanya. Padahal bukan. Sekali lagi, kaya itu qanaah, menerima apa adanya. Sampean hidup asal bisa qanaah, menerima apa adanya, sejak saat itu sampean jadi orang kaya. Walaupun duitnya dikit, hartanya dikit,
Tapi kalau bisa menerima apa adanya, qanaah, kaya namanya. Walaupun duitnya banyak, hartanya berlimpah, tapi ngerasa kurang, gerangsang, nggak pernah ngerasa cukup, miskin itu sejatinya, melawarat itu aslinya. Gak paham ya wes. Paham? Oke, gini, rizki yang dikasih Allah ke Anda semua itu baru dikit, masih banyak yang belum dikasihkan. Saya ulang, rezeki yang dikasih Allah ke jenengan-jenengan itu baru dikit, masih lebih banyak yang belum dikasih. Karena rizki yang dikasihkan ke kita itu baru uji coba, sehingga Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas rizki dan nikmat yang aku berikan, pasti akan aku tambah, terus aku tambah. Namanya jadi barokah. Jika kalian bersyukur, mau menerima, seneng, ngerasa cocok, maka aku tambah, terus aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian ngerasa nggak cocok, nggak seneng, aku stop, bahkan bisa berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Makanya kita kalau dapat rezeki, jangan lihat sedikit banyaknya, jangan lihat besar kecilnya. Dikit nggak apa-apa, kecil nggak apa-apa, wong itu baru uji coba kok. Segera bilang alhamdulillah, terima dengan senang, legowo, ridho. Alhamdulillah ya Allah, aku seneng banget menerima rezeki ini, cocok ya Allah, mesti ditambah terus nanti ya Allah. Tapi zaman dikai rezeki kok cuma sakmene, kerja gak karuan, batine kok cuma iki, di stop karo Gusti Allah. Mulane genane gempara karo karuan. Woi, jujur, sampai hari ini hidup Anda lebih banyak syukur apa lebih banyak kufur? Akeh lek nerimo apa akeh lek ngersula? Lebih banyak taat apa sambat? Rezeki yang sampean dapat menurut sampean cukup apa masih kurang? Ya iku sing garai. Ibu, misalnya ibu bikinin kue ke anak, sampean gawekne jajan anak lo bu, terus anak kok cocok, seneng, kira-kira dibikinin lagi napa mboten? Karena anaknya cocok, seneng, pasti dibikinin lagi. Allah juga gitu, ngasih rezeki ke bapak ibu, kok bapak ibu seneng, cocok, dikasih terus sama Allah, dibikinin lagi sama Allah. Terus ibu bikinin kue ke anak, terus dikasihkan ke anak, anak nggak cocok, gak enak blas, diorat tarit, dibikinin lagi apa enggak? Ya enggak, dikasih rezeki sama Allah kok gak cocok, stop, nggak mungkin dikasih lagi sama Allah. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Maaf, saya tanya lagi, yang bisa jawab pulang duluan. Ibu sama suami ibu cocok apa enggak? Nah, kalau cocok jangan diem, omongin ya, cocok ya, pasti ditambah. Cocok ya, aku seneng, enak, mesti ditambah. Tapi kalau ibu bilang gak cocok blas, loro kabeh, tiwas ngenteni suwe, stop. Loh, lek ngene kok paham yo. Hoi,
Kenapa sih orang rata-rata pengen banyak duit, banyak harta karena ngerasa kaya, padahal sebenarnya kaya sama miskin itu sama saja. Sugih ambek melarat iku padha. Iku protes iku. Ya gak padha. Wong sugih ambek melarat kok padha, ya gak padha. Sing protes mesti kere. Kalau orang kaya mesti nerima, iya emang sama aja kok semuanya titipan, mesti ngono. Sing ngene-ngene iki mesti emang sama titipan, tapi ya gak padha. Mesti melarat. Maksud saya sama-sama tanggungan Allah. Yang kaya tanggungane Gusti, orang miskin juga tanggungane Gusti Allah. Bedanya cuma dikit. Orang kaya iku rezekinya udah dikasihkan, udah dibawa sendiri. Orang miskin itu rezekinya belum dikasihkan semua, masih dibawain. Woi, paham ora tuh ini? Jadi kalau orang kaya ini, kalau saya ngomong kaya harus ke sini arahnya. Ini rezekinya udah dikasihkan. Nah, yang miskin-miskin itu rezekinya masih dibawain, belum dikasihkan semua. Kalau ini udah bawa sendiri, kalau sana masih dibawain. Misalnya bisa milih, Bapak Ibu pilih mana? Dibawain apa bawa sendiri? Kurang kenceng. Andaikan bisa pilih dibawain apa pilih bawa sendiri? Nah, ini bedanya orang pinter sama orang bodoh. Orang itu kalau pinter, walaupun dia punya banyak harta, walaupun dia segalanya punya, nggak suka bawa sendiri, pilih dibawain. Wong nek pinter apa duwe, males kon gawa dhewe, seneng digawakno ngongkon wong. Makanya jarang wong pinter kok usung-usung boto, mikuli bongkotan, terus nyurungi gerobak, jarang. Sing seneng usung-usungi wong goblok-goblok. Loh, coba kalau lagi ada rombongan ziarah wali atau rombongan wisata kemana pakai bus, coba yang pinter-pinter males bawa-bawa itu males, paling ya ATM selempitnya dompet beres. Sing goblok rantang tremos bontotane sing ote-ote onde-onde lemper nasi bungkus. Nanti wong goblok itu senengane brotong-brotong. Iya. Ayo sekali lagi saya tanya, sampeyan pilih bawa sendiri apa dibawain? Pilih bawa sendiri. Goblok. Sana lo, pilih dibawain. Melarat. Makanya kaya itu qanaah, bukan karena banyak duit, bukan karena banyak harta. Nah, nanti di belakang ada lanjutannya. Sugih melarat itu pawaan. Woi, tahu pawaan ndak? Tunggale lemu kuru lo pawaan. Orang itu kalau memang potongannya potongan gemuk, meskipun makannya cuma sedikit, gemuk. Niku contohnya kelambi putih itu. Itu makannya sedikit itu, tapi memang potongannya lemu ya, lemu. Kalau memang potongan kurus, meskipun makan sehari 7 kali ya kurus, gak iso lemu, paling ya cuma atos nah. Boleh wis metu ya gembuk neh. Orang itu kalau memang potongan kaya, nyantai kerjanya nyantai, kaya dia. Oleh kerja ku winceran modelnya. Pas. Mas Bino nyuwantai kerjane, ngongkoni tok mian. Tapi ya sugih, ora kaya sing ngono-ngono iku. Lah nek pawaan melarat
Wis saenenge penggawean no dilakoni. Ya Mas Joko ya somai, isik maklaran sepeda motor, isik golekno bojo wong barang. Ya melarat ae. Nah itu udah ada ukurannya sendiri-sendiri. Gitu ya. Rezeki yang ngatur Allah, kewajiban Anda kerja. Udah. Kesono ukurannya dewe-dewe. Kayak ukuran peci, ya kayak ukuran BH itu loh Bu. Perempuan itu ada yang BH-nya ukuran nomor 36, ada yang ukuran nomor 58. Yang ukuran nomor 36 pasnya yang pakai BH ukuran 36, pas sek. Yang ukuran nomor 58 pasnya yang nganggo yang nomor 58, sek. Ngono lho. Wong mestinya BH ukuran 58 kok pakai yang nomor 36. Yo ketutupan pentile tok. Apa mana yang ukuran 36 pakai nomor 58 yo brosot tok. Rezeki juga gitu. Kalau menengo, kalau memang panjenengan jatahnya dikasih rezeki sedikit, dikasih banyak, pilek keberkan donyo gak kuat. Tapi nek jatahnya akeh, nyantai-nyantai dikasih banyak. Ini nanti di belakang. Yang kedua, tolabur mikir, tolabur rohata fi kasratil amal warroha fil iqtisad. Orang itu kepingin hidupnya enak, kepingin enteng. Lah rata-rata orang punya anggapan enteng itu kalau banyak bisnis, banyak profesi, banyak sampingan, banyak pekerjaan ekstra. Padahal salah. Hidup enteng, enak itu ada pada pola hidup sederhana. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan akeh to wong sing ngomong duwe kios somai loro ya. Ngono ku ngomongnya, ngene iki cara duwe kios somai 15 ya enteng urip. Dikira kalau kiosnya 15 malah enteng. Salah. Malah berat. Kios 15 diurus sendiri. Rupamu nganti kaya gerobak kok perkara somai. Bathuk-bathukane kaya ruji. Malah abot, jeleput. Kayak gini loh misalnya, udah jadi asisten, terus jadi direktur, jadi ini, ya gak kau bermulai, nggak sempet di rumah malahan. Orang-orang desa itu kayak gitu Pak. Bener, ada orang punya sawah itu 2 hektar, dia ngomong, andai kan punya sawah 20 hektar, enteng hidup. Enteng apane yo tambah abot, ngono lho. Rupane sampai kaya galengan yo perkara sawah. Grogal. Ana wong duwe sapi loro nang ngomong ngene iki ndek sapi 15 yo enteng. Tambah abot. Sapi 15 di rumah dhewe yang ganteng sapine timbang wonge kok. Isuk sing ngedusi sapi ndek wonge urung adus kok. Kalau pengen enteng dan enak hidupmu, hiduplah sederhana. Sederhana itu iqtisad bahasa Arabnya. Hidup apa adanya. Kata orang Jawa, ojo ongso-ongso, ojo ngoyo-ngoyo. Hidup apa adanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, kalau ibu mendatangi pesta, kalau ibu iring-iring kemanten, datang ke pesta, pakai baju yang bagus. Pakai baju yang bagus, yo. Tapi yo sedengan ae, Bu. Gak perlu kudung nyileh, tas nyileh, sandal nyileh, gak bisa tenang sampean. Di tempat yang lain ketawa, ibu diem, ditakoni koncone, "Lapo Mbak kok meneng ae Mbak? Lah piye tase dinteni wonge kok?" Terus ibu itu mau ngalahin siapa? Ibu takut kalah sama siapa? Kok sampai minjem-minjem kayak gitu? Hei, tampil apa adanya, gelang nggak perlu pinjem-pinjem. Gelang silian nenek melaku di pamer-pamer nih, lembeane dawa kerimping. Nggak mungkin tenang hidupmu. Mas juga gitu. Apel punyanya sepeda motor, yuk pakai sepeda motor, nggak usah pinjem mobil, nggak mungkin tenang. Hidup sederhana. Maaf, punya hajat, apa itu mantu, apa itu menghitan, nyunat neu, ya sesuai ukuran. Sedengan itu namanya. Maaf,
Ada orang kaya punya hajat selamatan, gayanya kayak orang miskin. Yo ketok medite. Oh sugih meleki. Bener lek entute diadai botol. Ada orang miskin punya hajat selamatan, gayanya kayak orang kaya. Habis punya hajat gering. Gak kena ditakoni, gak iso dijak omong. Ya apa Mas? Akeh tamune Mas. Wis meneng aja kakek ngomong. Ngelu ndasku pecah. Tekor sak pirang-pirang kok. Woi. Katanya boleh pakai bahasa Jawa. Mboten napa-napa nggih? Ngapunten. Mohon maaf banget. Ada orang miskin, ana wong melarat, kok besanan karo wong sugih. Yo nggak dosa, nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi lama-lama ngempet, gak nyambung. Karena pembahasannya beda. Orang kaya itu pembahasannya perusahaan, pabrik, mobil keluaran terbaru, ATM. Nah orang miskin ini pembahasannya yo gembili, ganyong, telo, menyok, gak nyambung. Makanya ono sak besane lungguh jejer gak iso ngomong. Mergo alame beda. Sijine alam nasroh, sijine alam taro. Mas yang belum nikah ya, kalau mau nikah nyari perempuan yang Mas cintai silahkan. Tapi yo ngaca dulu. Wajahmu itu merek apa, nomor berapa? Ada anak laki-laki jelek wajahnya, maaf. Terus pengen nikah sama perempuan yang cantik, ya nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi yang megelno sing ngeterno nglamar, balak-balik ditolak, balak-balik ditolak. Adek calon mertuai rodok pinter omong. Ya dek sepurane dek, aku sakjane gak apa-apa duwe mantu sampean. Cuma sepurane hitungane gak cocok. Padahal gak perkara hitungan gak cocok, ya rupamu lo medeni wong. Makanya ini bener ini. Saya baca di kitab Adabud Dunya Waddin itu ada keterangan laki-laki jelek, buruk rupa, maaf, terus kawin sama perempuan cantik, itu hukumnya makruh. Rungokno sing bojone ayu-ayu. Laki-laki berwajah jelek kawin sama perempuan cantik itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Ganggu lingkungan. Iya. Yang ngerusak pemandangan barang. Iya ngaget-ngageti wong. Banyak orang kaget. Nduk, mrene karo sapa, Nduk? Kale bojo kula, Bu. Lah bojomu ndi? Niki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok nemu ingon-ingon ngene iki oleh kondi? Get-geti wong. Terus banyak orang mendoakan kejelekan. Iku cara sing lanang mati aku ya gelem genteni ngono. Ya, kemarin udah sakit parah aku nggak jadi mati ngono. Udah, pokoknya hidup sederhana, nggih. Yang kedua iktisad sederhana. Ayo, kita itu kebanyakan susah bahagia karena kita ngerasa nggak cukup, nggak mau hidup sederhana, nggak mau hidup apa adanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, masih sabar? 15 menit lagi masih kuat? Yang ketiga, siapa ngomong larang sedih lu? Pengen murah yang njaluk ceramah tonggomu. Wong Jawa Sulawesi iki yo jauh. Nomor 3, talabun ni'mah fil ladzat wan ni'mah fis sihhah. Banyak orang yang ingin hidupnya lezat, hidupnya enak. Mereka nganggap enak itu dalam kemewahan. Tidur enak di spring bed, makan enak di restoran. Padahal salah. Hidup enak, nikmat itu adanya pada tubuh yang sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Rata-rata orang punya anggapan lezat, nikmat itu ada pada kemewahan. Tidur di hotel, spring bednya mahal, itu katanya tidur enak. Belum tentu.
Kadang tidurnya di hotel bintang 5, spring bednya bagus, tapi tidurnya nggak nyenyak, soalnya ngimpinnya diuber-uber genderuwo. Woi, lek gak ngono ya diuber-uber bang titel. Makan enak di restoran, salah. Enak itu ada pada sehat. Sehat itu enak, sehat itu lezat, sehat itu nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Awak wilek sehat, badan ini kalau sehat, ya Allah, nong isor gerobak iki lho iso keturun. Udah hampir maghrib nggak pulang-pulang, istrinya bingung. Ini kemana? Udah hampir maghrib nggak pulang-pulang jualan. Akhirnya anaknya dibilangin, ayahmu lihat tuh ayahmu. Para nono, ayahmu loh, ayahmu jualan jam segini kok belum pulang. Anaknya melayu digeleki. Ya Allah lah kok ayah loh melungker nang ngisor gerobak karo ngeloni rodo. Nang ngisor gerobak lo bisa ketiduran kalau badan sehat. Makanya sehat itu penting, sehat itu larang loro entek-entek duwe kok. Mudah-mudahan semuanya sehat, sehat dohir, sehat batin, itu loh. Sehat itu penting. Bapak, maaf, bapak misalnya punya istri cantik luar biasa, keboy semlohai aduhai imut yahud bahenol menomenol semok kembelenok kemontok kementek kementek kemolak kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong bahenol denok denok debleng, tapi sakit sakitan kering keringen dikeloni neng kumat mengine kok ngik ngik. Udah aku tidur di luar. Kemana ya? Ngeloni awakmu padha karo ngeloni traktor. Bu, ibu juga misalnya punya suami ganteng, gagah, atletis, kekar, tapi loro-loron diobat abitno meneng. Iki mati apa urip iki? Yo oncat-ancit kok ora melek belas. Ge apa? Makanya sehat itu penting. Maaf, saya pernah dikasih tahu sama dokter tentang kesehatan dan saya percaya karena yang ngomongin dokter. Kayak tentang hukum fikih kalau yang ngomongin kiai saya percaya. Tentang somai yang ngomongin sampean aku yang ngandel. Ini iki lho, Persatuan Pedagang Somai, aku ket mau ya sik durung dikeki somai ini. Karepe apa iki wong-wong? Malah mau disuguhi mangan rawon. Nek rawon yang bendino panganan kuning Jawa. Ngopo ado-ado tekan Sulawesi? Iki Persatuan Mas Joko lah, Mas Joko ndi? Saneh panitia. Oh, somaine didol kabeh. Ya iku gak tau sedekah mangkane puret ya ngono iku. Oke, sekarang moh lek digawani kaya apa? Penyakit itu sumbernya ada 3. Tolong perhatikan. Penyakit itu sumbernya ada 3. Ada penyakit karena keturunan, namanya genetik. Ada yang kedua penyakit karena salah makanan, namanya alergi. Dan yang ketiga ada penyakit karena pikiran. Masih ingat Bu? Pertama penyakit karena apa? Genetik. Yang kedua karena apa? Alergi. Yang ketiga karena apa? Pikiran. Nah, ini diteliti oleh para ahli medis. Penyakit karena genetik keturunan itu 10%. Penyakit karena salah makan, alergi itu 15%. Penyakit sebab pikiran itu 75%. Jadi banyak orang sakit-sakitan bukan karena genetik, bukan karena keturunan, bukan karena salah makan, bukan karena alergi, tapi karena pikiran. Woi, tak ulang. Penyakit karena keturunan genetik itu cuma 10%. Ibu nggak usah terlalu khawatir berlebihan kalau ada penyakit yang katanya nurun dan turunan macam-macam gitu. Kadang mau ngambil menantu terus dikasih tahu temennya, kalau bisa dibatalin, jangan ambil mantu dia, itu bapaknya kencing manis, pasti anaknya kencing kecut itu.
kemungkinan tertularnya cuma 10%. Yang 90% kan nggak nular gitu loh. Yang 90%-nya nggak nurun. Jangan berlebih-lebihan. Ya karena takut yang berlebihan itu akhirnya jadi kenyataan. Paham? Paham? Yang kedua, penyakit karena alergi, salah pola makan, itu cuma 15%. Nggak usah terlalu takut berlebihan. Kan kadang-kadang sakit ini nggak boleh makan ini, sakit ini nggak boleh makan ini. Nggih, dikongkon tarak. Jangan udang, jangan kepiting, kolesterol. Bayem jangan, kacang jangan, asam urat. Aslinya dengerin, nggak apa-apa, nggak usah pakai tarak-tarak, nggak apa-apa. Yang penting satu, jangan terlalu banyak, jangan berlebihan. Dua, jangan kontrol, jangan diperiksakan. Yo nggarai konangan, nggarai mbok periksakno kok. Cuma 15% kok. Yang penting jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Sing nggarakno wong loro teko panganan niku mergo berlebihan, kadung enak. Ya. Itu yang bikin sakit. Yang ketiga, penyakit karena pikiran. Ini paling banyak. Paling banyak. Hoi. Orang itu kalau terlalu banyak pikiran, hatinya susah. Kalau udah susah, sarafnya jadi kaku. Kalau sarafnya kaku, gampang sakit, terus mati. Lah diteliti sama orang seluruh dunia, laki-laki sama perempuan, itu matinya rata-rata lebih dulu laki-laki. Jadi laki-laki itu agak gampang mati. Bapak-bapak sampean siap-siap rodok gampang mati Pak ya. Bukti dimanapun jumlah duda sama jumlah janda lebih banyak mana? Akeh janda, sing lanang wis do mati. Kenapa? Sebab perekonomian sekarang udah meningkat, betul? Loh, ekonomi itu sekarang udah meningkat dibanding dulu loh maksudnya. Sekarang cari orang yang benar-benar miskin di negeri ini susah, udah hampir nggak ada yang benar-benar miskin. Yang ada itu orang yang ngerasa kurang. Kalau dulu iya, sekarang susah. Keluarga miskin di Indonesia nggak ada, yang ada tinggal keluarga harapan. Ya toh, sekarang nggak ada keluarga miskin, jarang. Sampai di kampung-kampung itu loh, kalau ada bantuan BLT, Raskin, macam-macam itu, mau dikasih siapa itu bingung, karena udah nggak ada orang miskin. Sehingga sama perangkat-perangkatnya sama tokoh-tokohnya ya dikasihkan keluarganya aja timbangane kangelan golek wong melarat. Nah, ini yang tepuk tangan nih mesti kere ora kebagian. Halo, orang di keluarga iki jarene. Ya karena maaf ya yang warga Tran, mohon maaf. Memang dari Jawa pindah ke sini kan Tran. Ya ada yang Tran itu transmigrasi, ada yang karena Trantanan. Kalau ini kan terancam. Ini anggota Marawis jare. Anggota LBH lagi banyak hutang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ekonomi sekarang tuh makin meningkat. Coba rumah jelek sekarang udah nggak ada. Dihantam gempa kayak gitu, porak-poranda, bangun lagi, bagus-bagus kok rumah. Betul? Rumah yang hadir di sini itu bagus-bagus semua. Nah, kadang-kadang Anda ngerasa rumahnya jelek itu cuman perasaan. Sebenarnya rumah Anda itu bagus. Bagus, sudah bagus. Cuma ada tetangga Anda yang bangun rumah lebih bagus daripada rumahmu. Makanya rumahmu jadi kelihatan jelek. Jadi rumahmu itu cuma salah posisi aja. Coba geser ke rumah-rumah yang jelek-jelek itu, pasti paling bagus rumahmu.
Wong bagus jeleknya rumah itu kayak wajah manusia. Maaf bapak mas, wong lanang yuk bisa kelihatan, laki-laki itu bisa kelihatan ganteng, bisa kelihatan jelek tergantung jejerane. Nah, jejer wong elek-elek ya ketok ganteng, jejer wong ganteng-ganteng ya ketok elek. Makanya sampean lek pengen ketok ganteng tak pesen longgo sak longgo sing hati-hati. Sampean golek rombongan elek, ben delusup untuk tengah-tengah mesti ganteng dhewe. Angel menomongane. Paham nggih? Paham nggih? Nah, ekonomi meningkat, keinginan manusia makin banyak. Laki-laki punya keinginan, perempuan punya keinginan. Halo? Coba saya nanya dulu, laki-laki sama perempuan keinginannya lebih banyak mana? Perempuan. Laki-laki punya peci 1 cukup, perempuan punya jilbab 3 kurang. Laki-laki punya sendal 1 cukup, perempuan punya sendal 1 kurang. Makanya ada istilah menengah workshop. Work itu kerja, shop itu belanja. Jadi suaminya work, istrinya shop. Yang kerja suami, yang belanja, yang cari duit suami, yang tukang ngabisin duit. Longguyu wonge. Wong wedoke gak mikir. Sing lanang kerja sampai gegere puklek. Duit dientak-entekno, nggo tuku paketan, nggo tuku klambi, beli baju dulu sekarang tiap minggu perempuan itu. Ada model bagus di IG online, ngelihat model baru COD. Sebulan itu baju baru kalau perempuan 24. Kan lainnya bapak-bapak 7 lebaran ndak ganti. Ya wis pokoke batik ijo. Iyo kayak iku dum-duman konggone NU. Gak ganti-ganti. Itu kan ngentekno duit. Apa maneh go ngramot awak. Wong lanang adus gak sabunan kok. Goyang ya wis. Ape lungae kelambenan ambek melayu bodal. Wong wedok ape adus pakai lulur, pakai lotion. Lek kosokan nganggo gerindo. Apa maneh daerah wajah pokoknya seglowing mungkin. Lek make upan ono krim malam, krim siang, krim beduk, krim asar, krim soboh, bedak rangkep 3, bibir dicat, alis diaspal, pipi kanan kiri pasang lampu, gigi lo dipagari. Itu wajah apa perumahan ya? Isek pakai eyeshadow, blush on, foundation. Makanya kalau lagi jalan bareng sama suami, yuk kontras. Nggak kontras gimana? Mama keren, papa gak kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama mulus, papa kayak wedus. Mama glowing, papa kayak terenggiling. Mama meling-meling pipinya lah, papa meling-meling gegernya. Udah. Laki-laki itu banyak mikir, nggak banyak omong. Kalau perempuan banyak omong, nggak banyak mikir. Loh iya, ya betul, nggak betul ya nggak tak omong nih. Perempuan tuh banyak omong, nggak banyak mikir. Kalau laki-laki banyak mikir, nggak banyak omong. Laki-laki itu pada lupa kalau banyak omong, banyak mikir, itu bikin susah, saraf kaku, sakit, mati. Banyak orang cepat mati gara-gara kebanyakan mikir. Tapi nggak ada orang mati gara-gara kebanyakan omong. Lo misalnya kebanyakan omong menyepatkan mati, guru-guru TK wis mati kabeh. Iku omongane akeh-akeh. Halo, halo, dilanjut gak? Kalau perempuan kan banyak omong, nggak banyak mikir. Maaf ya, perempuan ya, diajak pergi sama suami kemana gitu, ngelihat rumah kok bagus, nggak mungkin diem. Apik ya omah kuwi. Jare sing lanang, yo apik. Omah apik ngono ku bangun apa tukulan ya? Bangun omah kok tukulan. Lah sampean iso bangun tak gak ya? Ha iso tukang. Lah sampean kok gak nyeluk tukang ya? Ana tukang nganggur.
Wong lanang nek jawab yo tas tapi pikirane ngenes. Mikir, bojoku kok ngomong ngono. Perempuan ya diajak silaturahim ya ke rumah keluarganya yang kaya, ngelihat meja kursi bagus, nggak mungkin diem, pegang-pegang, neritis tangannya, mesti apik ya kursi ini, yo apik, ngene iki oleh kondi ya tuku, nek tuku nanti ya yo tuku mebel, saman ronggone ya, yo ngerti ngene kok ora ngerti, saman kok gak tuku to ya, gak seneng modele. Mikir, makanya laki-laki itu lupa kalau mikir sarafnya kaku, sakit, terus mati. Laki-laki itu kan salah paham Bu, sering salah paham, dikira ada perempuan ngomong kayak gitu tuh pengen, padahal enggak Bu nggih? Enggak pengen Pak, mek pengen roh ceritane tok kok pengen lah, lagi ngerti aku, makanya ya halo mbah ketok gak semangat tok. Dilanjut boten. Saraf kaku itu karena hati susah, banyak pikiran, terus sakit, terus lo mati. Saman pernah suntik? Maksudnya disuntik dokter itu loh. Pernah? Nah, dokter seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia mungkin, itu kalau mau nyuntik pasien gayanya sama. Pasti pasiennya diajak omong-omong, diajak bercanda dulu. Kenapa? Biar sarafnya kendo, biar sarafnya lemes. Ditanya, rumahnya mana Pak? Palu. Tunggale ganden niku Pak ya. Palu, Sulawesi Tengah Pak dokter. Ambek diisik-isik bokonge. Pakai kapas itu loh. Itu kenapa? Dokter kok pakai isik-isik pantat ya? Untuk mengetahui sarafnya masih kaku apa udah lemes. Gitu loh, diisik-isik, terus ditanya, anaknya berapa Pak? 5 Pak dokter. Loh kakek nggih, cus. Dokter mau ngecus itu nunggu pasiennya hihi. Kenapa? Orang itu kalau ketawa hihi, atine seneng, sarafnya kendo, lemes, bokong empuk, cubles-cublesane enak, cus, obat roto sembuh dadi tombo. Ngono. Lah nek wong nyaprut mecucum betutut ngono iku, sarape kaku, bokonge atos, cublesane alot, kadang jarum sampai mentelung, bengkong. Akhirnya dokter pakai tangan 2, keretek, cetok. Obat nggak bisa rata sekujur tubuh, nggak bisa sembuh. Lah saraf manusia kaku apa lemes itu tandanya di pantat, di bokong. Lane delok wong wedok lemu kapan guyu, bokonge mobat mabit. Kocek kabeh. Itu sarafnya kendo, atine seneng. Semoga-moga sehat kabeh. Jangan terlalu banyak pikiran. Yang keempat. Iya, ini soal kerukunan belum ini. Nyumbang berapa sampean 1 jam lagi ya. Thalabur rizqa fil ard war rizqu fis sama. Banyak orang nyari rizki tapi salah alamat, dikira rezeki itu tempatnya di bumi. Betul, rezeki itu tempatnya di langit. Artinya rizki sudah diatur sama Allah, tugas kita kerja, ikhtiar. Halo, ya udah, yang nggak niat ngaji biar pulang duluan. Sampeyan yang niat ngaji insya Allah sampai selesai, sampai doa, nggih? Nggih, yang pulang duluan itu nanti sampai rumah beser, gak mampet-mampet. Lulu lungguh maneh wonge wedi beser beno. Aku kadung gelem ngomong ini kan tadi saya udah pamit campur bahasa Jawa, katanya nggak apa-apa ya. Rezeki itu udah diatur sama Allah, tugas kita kerja. Nah yang sering jadi pertanyaan gini, kerjaan apa yang paling bagus buat saya itu enaknya kerja apa, saya itu paling bagus kerja apa. Ketika saya ditanya kayak gitu, saya jawab istafti qalbak, tanyakan pada hatimu, tanyakan pada hatimu, tanyakan pada hatimu. Hatimu suka kerjaan apa, kerjakan, lakukan. Pekerjaan apapun kalau disukai, kalau disenangi, akan dibangun oleh Allah, pasti barokah. Cintailah pekerjaanmu, maka pekerjaanmu akan berkah.
Hoi. Suka dagang, jadi pedagang. Ya, kok seneng berdagang, jadilah pedagang. Aku seneng dodol somai, nang dodolan somai. Nek sampean gak seneng, gak ngira berkembang usahamu. Saya udah melakukan penelitian. Orang memelihara ayam, itu kalau orangnya seneng sama ayam, itu ayamnya gemuk-gemuk, lemu-lemu nang demurus. Ada orang memelihara ayam tapi dia nggak suka sama ayam, nggak seneng sama ayam, ya mencret-mencret ayamnya. Petani juga gitu. Kalau petani ini jiwanya seneng sama tanaman, subur-subur tanamannya. Tapi kalau nggak seneng, nggak suka, kering. Ini mbok paham mbok enggak ngene? Paham nggih? Pekerjaan yang kamu suka apa? Lakukan, insya Allah barokah. Makan aja disuruh yang disuka kok. Kulu mashtahaitum wala tusrifu. Makanlah apa yang kamu kepingini, apa yang kamu suka. Loh, woi, nikah loh disuruh yang disuka. Nikah loh nikah, suruh yang seneng. Fankihu ma qabalakum minan nisa. Nikailah olehmu perempuan-perempuan yang kamu suka, yang kamu senengi. Nah laki-laki peletik mumbul-mumbul. Maka Allah bikin perempuan kecil agak banyak, stok itu. Pasti daerahmu akan sejahtera, pasti daerahmu akan makmur, pasti daerahmu akan barokah. Halo, halo. Dilanjut 15 menit lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Seluruh komponen harus kompak. Coba kita belajar dari kesuksesan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu diakui sendiri oleh beliau. Aku sukses dalam dakwahku, dalam perjuanganku karena juga ada asbab basyariah. Siapa? 5 orang dekat yang ada di sekelilingku. Aku sukses karena didukung oleh kekompakan 5 orang dekatku. 5 orang dekat, 5 orang yang ada di sekitarku. 1, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. 2, ada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. 3, ada Sayyidina Utsman ibn Affan. 4, ada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajah. 5, ada Sayyidah Khadijah al-Kubra. Pertama, Abu Bakar Siddiq, orang tua yang arif dan bijaksana. Maka daerah manapun, organisasi apapun, kalau pengen berkembang, pengen sukses, pengen berkah, harus ada tetuanya, harus ada orang tuanya, harus ada sesepuhnya yang disegani, yang arif, yang bijaksana. Kampung itu kalau ada orang sepuh, orang tua yang arif bijaksana, orang mau nakal, orang mau macem-macem sama kampung itu segan, nggak berani. Mau mabuk di situ nggak berani. Aja ning kono ana wong iku. Kampung kalau nggak ada sesepuh yang arif dan bijaksana, pasti hilang wibawanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya di organisasi itu ada penasehat, ada pembina, betul? Ya pembina, ya pembinasa. 2, ada Umar ibn al-Khattab, jenderal, gagah, kuat, tegas, berani. Jangankan manusia, setan pun, mana setannya tadi? Takut sama Sayyidina Umar. Jadi setan-setan itu, alhamdulillah setannya ketawa. Lo kan setan itu kan minal jinnati wanas. Ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Ada setan yang jenisnya gerandong, ada setan yang doyan lontong. Lo beda. Kalau setan golongan jin gampang, bacakan ayat kursi, hangus terbakar dia, mesti hangus terbakar, kalah. Nah, kalau setan golongan manusia, lawannya bukan ayat kursi, ayatnya tinggal, kursinya angkat, lempar ke dia. Setan aja takut sama Sayyidina Umar. Ada jalan mau dilewatin sama Sayyidina Umar, dari jalak bermil-mil, itu setan udah pada lari. Jangan sampai ketemu sama Sayyidina Umar. Maka daerah manapun,
kampung apapun, organisasi apapun harus ada orang kuatnya. Kalau di kita ya ada TNI Polri-nya, ada pendekarnya. Makanya NU punya Pagar Nusa, punya Banser iki TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Podo dorengnya ambek TNI, Tentara Nasional Indonesia, sama dorengnya. Yang nggak sama kan bayarannya. Dorengnya sama, bayarannya yang nggak sama, malah bintangnya lebih tinggi. TNI itu mentok bintang 4 jenderal, Banser bintangnya 9. Berarti sandure obat ngeluh bintangnya cuma 7 kok. Nah ini bintangnya 9. Harus ada kekuatan itu, tim keamanan. Paham? 3, ada Utsman ibnu Affan. Siapa? Santri ekonom, kaya, dermawan. Harus ada pengusahanya, harus ada orang kayanya, tapi kaya yang dermawan. Kalau kaya pelit, mending mati. Kok mending mati? Ya karena orang kaya pelit itu ngerusak tatanan masyarakat. Maaf ya, maaf sekali. Orang kaya kalau pelit, dia hidupnya kan nggak ada manfaat bagi masyarakat, tapi dia nggak dihormati, tersinggung, marah-marah, ngamuk-ngamuk, padahal dia nggak ada jasa untuk umat, nggak ada jasa untuk masyarakat. Coba, kadang-kadang jasanya lebih banyak yang melarat-melarat ini. Aku yakin kok pengajian ini, takblek akbar ini bisa terselenggara itu karena urunannya pedagang yang melarat-melarat itu. Kadang yang kaya cuma rapat nambang tentei anggaran. Yang tepuk tangan mesti melarat itu. Makanya orang kaya kalau pelit, bakhil, mending mati. Bener. Kalau hidup nyusahin, ngeruwetin, ngeribetin, coba maaf banget sekali lagi, dia nggak dihormati, tersinggung, marah-marah, dihormati nggak ada manfaatnya, aduk mati. Itu aja masyarakat kita itu sangat terjadi kesenjangan, dan di mana-mana saya berantas, saya paling nggak suka ada kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin. Padahal agama terang-terangan menyatakan siapa yang hormat, takut kepada orang kaya karena kekayaannya, zahaba sulusadini, lenyap 2/3 agamanya tinggal sepertiga tok, yang 2/3 agamanya lenyap. Kecuali kalau orang kaya itu orang alim, kita tawaduk, kita hormat karena ilmunya, bukan karena kekayaannya. Kita hormat karena akhlaknya, bukan karena kekayaannya. Sementara masyarakat kita enggak. Kalau ada orang kaya lewat, nggih bapak, bungkuk. Ono kiai alim, ustadz alim kok miskin melarat, yuk ngelewes gak dihormati blas. Aku gak seneng. Coba kalau orang kaya ada acara hajatan apa gitu ya, orang kaya dateng, digelarno hambale handel, empuk, sik dikai hifas angin. Nah, sing melarat ya gelarno terpal. Acara kayak gini loh, maaf, orang kaya datang belakangan langsung naik panggung. Mesti kalau nggak gitu duduk di kursi di bawah tenda. Kaya padahal datang belakangan. Orang miskin datang duluan, ya didongsong nang ngisor wit ngono. Padahal wong melarat itu gak usah didongsongno lho, dongsong dhewe. Woi. Artinya organisasi apapun harus ada backing pengusahanya. Sayyidina Utsman, ada Ali bin Abi Thalib, pemuda intelek, cerdas, kreatif, dinamis. Tokoh mudanya juga harus dikaderisasi dan regenerasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kelima, ada Sayyidah Khadijah, istri yang selalu membela Rasulullah, membackup Rasulullah dengan harta, tenaga, pikiran, waktu, jiwa, raga, bahkan nyawa sekalipun dipertaruhkan demi sang suami.
Halo, halo. Maka Bapak harus tahu, di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada wanita tangguh di belakangnya. Di balik laki-laki sukses pasti ada wanita tahes. Beda dengan di balik wanita sukses pasti ada laki-laki stres. Woi, woi. Nah makanya ya, kalau digambarkan kayak 5 jari. Tadi kan 5 orang di sekeliling Rasulullah, 5 orang dekat di sekeliling Rasulullah, betul? Ya Allah, dilanjut enggak ini? Lanjut terus. Kayak 5 jari. Kalau dia sendiri-sendiri bisa berbuat apa dia? Enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau dia mau kompak, bersatu, kuat, apapun bisa dipegang, apapun bisa dilakukan. Woi,